kasih atas waktu yang sudah diberikan terhadap kelompok kami. Sebelumnya, sebelum kami memulai, izinkan kami mengaturkan pengendali umat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi tujuan kami berlima berdiri di depan sini adalah untuk mempresentasikan hasil bertukar pikir atau diskusi kami mengenai suatu materi, yaitu hubungan peraturan perundang-undangan atau hubungan antar regulasi. Pada presentasi kali ini akan terdapat 3 sesi, di mana sesi pertama adalah sesi penyampaian materi dari kelompok penyaji, yaitu kami, terhadap kelompok audiens, yaitu kalian. Kemudian pada sesi kedua terdapat sesi tanya jawab, di mana kelompok audiens dipersilakan untuk menanyakan maksimal 3 buah pertanyaan kepada kelompok penyaji, dan kelompok ketiga dan sesi ketiga adalah sesi games yang bertujuan untuk menjadi sarana melakukan evaluasi mengenai materi. Tapi sebelum itu, seperti pepatah mengatakan, tak kenal kata sayang, maka izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Oke, dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Gede Edi Saputra, nomor absen 05 dari kelas 11C1. Perkenalkan, nama saya Kade Inovita Putri, nomor absen 17. Perkenalkan, nama saya Dimadi Kinaf Jelaksmi, nomor absen 20. Perkenalkan, saya Putu Aini Meswari, nomor absen 33. Perkenalkan, saya Putu Bagus Evan Sri Sudanata, absen 34 dari kelas 11C1. Oke, jadi di sini kami akan membahas mengenai hierarki antar regulasi. Yang ketiga adalah kasus serasi atau tidak serasi, di mana kita akan menganalisis dan memberikan contoh mengenai kasus-kasus yang menunjukkan ketidakserasian dan juga kasus-kasus yang menunjukkan contoh aturan yang benar. Dan yang kelima adalah kasus hubungan, di mana di sini kami akan menjelaskan mengenai hubungan perundang-undangan dari yang lebih tinggi ke yang lebih rendah. Oke, kita masuk yang pertama, yaitu definisi dari hierarki antar regulasi. Hierarki antar regulasi ini terdapat 2 kosakata, yaitu hierarki dan regulasi. Hierarki sendiri adalah penjenjangan jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Jadi, hierarki ini dapat diartikan sebagai urutan, tingkatan, ataupun jenjang jabatan yang memiliki tingkat wewenang dari yang paling bawah hingga yang paling atas. Kemudian kata kedua adalah regulasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata regulasi memiliki definisi pengaturan. Jadi, regulasi dapat diartikan sebagai sumber hukum formil berupa peraturan perundang-undangan yang memiliki beberapa unsur, yaitu keputusan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang yang sifatnya mengikat hukum. Jadi, dapat simpulkan nih bahwa hierarki antar regulasi itu adalah sistem tata urutan hukum di Indonesia yang menentukan tingkat kepentingan dan kekuasaan peraturan hukum di Indonesia sendiri. Dalam literatur yang ada, tata urutan dan jenis peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku di Indonesia dimulai sejak diberlakukannya ketetapan MPRS nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR GR mengenai sumber tertib hukum Republik Indonesia dan tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai asas-asas dari hierarki peraturan perundang-undangan. Nah, asas-asas dalam hierarki peraturan perundang-undangan ini ada 4. Yang pertama itu ada lex superiori derogat legi inferiori, itu artinya peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Nah, contohnya itu seperti materi muatan di undang-undang itu tidak boleh bertentangan dengan materi muatan di Undang-Undang Dasar 1945. Begitu juga dengan undang-undang yang berada di bawah perundang-undangan yang berada di bawah undang-undang itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang maupun Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, asas yang kedua itu adalah lex specialis derogat legi generali, itu artinya peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum. Contohnya itu seperti mengenai pidana pokok dan pidana tambahan bagi anak pelaku tindak pidana. Nah, di mana ketentuan Undang-Undang SPPA tentang pidana pokok dan pidana tambahan itu bersifat khusus dari ketentuan pidana pokok dan pidana tambahan dalam KUHP. Kemudian asas yang ketiga itu ada lex posteriori derogat legi priori, itu artinya peraturan yang baru mengesampingkan peraturan yang lama. Seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 itu mencabut keberlakuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. Sehingga sekarang itu yang diberlakukan itu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 itu sudah tidak diberlakukan lagi. Kemudian asas-asas yang
dengan peraturan yang kedudukannya sederajat atau lebih tinggi. Nah, contohnya saja pada pasal-pasal perda yang tidak sesuai dengan undang-undang yang berada di atasnya itu bisa dicabut oleh peraturan yang kedudukannya lebih tinggi seperti peraturan pemerintah, perpu, undang-undang, dan yang lainnya yang lebih tinggi. Sekian. Nah oke, jadi itu tadi dia sesi pertama yaitu penyampaian materi dari kelompok penyaji kepada kelompok audiens. Selanjutnya kami persilakan untuk kelompok audiens menanyakan maksimal 3 buah pertanyaan kepada kelompok kami. Dia mau bertanya silakan angkat tangan. Silakan. Perkenalkan, nama saya Niputu Arika Sintiadewi Sorjani dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, tadi kan kalian sempat menyinggung tentang regulasi dan hierarki. Apakah regulasi undang-undang ini hanya menunjukkan adanya hierarki, dan apa pernyataan di atas memiliki kaitan atau dampaknya terhadap warga negara? Baik, perkenalkan saya Tinggi Akan 10. Di sini izin bertanya, tadi kalian sempat memberitahu tentang tata urutan peraturan undang-undangan dari undang-undang dasar sampai ke perda dan juga peraturan gubernur. Nah, kenapa peraturan undang-undang itu dibagi lagi sampai 5 bagian? Kenapa diturunkan? Izin menjawab dari pertanyaan Arika, apakah regulasi itu memuat mengenai adanya hierarki saja gitu ya? Regulasi undang-undang. Regulasi undang-undang hanya memuat hierarki. Oke. Regulasi undang-undang itu tidak hanya memuat regulasi hierarki saja, tetapi juga menghubungkan relasi-relasi sehingga relasi tersebut tidak boleh saling bertentangan. Apakah bisa diterima? Apakah ada kaitannya atau dampaknya terhadap warga negara? Ya, tentu saja hubungan hierarki itu pasti ada dampak terhadap warga negara, karena jika hierarki tersebut bertentangan, maka warga negara pun juga bingung dengan adanya hierarki tersebut. Ya. Oke baik, jadi di sini izin menjawab pertanyaan dari Gerati. Jadi tadi Gerati pengingat saya, maksudnya sepengertian saya, dia menanyakan tentang mengapa undang-undang ini dibagi menjadi lagi jadi 5 bagian gitu ya. Sehingga menurut saya itu kenapa undang-undang ini dibagi menjadi 5 bagian itu artinya mengapa adanya hierarki peraturan perundang-undangan, kenapa ada tingkatan. Jadi tingkatan atau hierarki ini terjadi karena agar tidak adanya benturan atau tumpang tindih antara berbagai peraturan perundang-undangan. Sebab peraturan perundang-undangan memiliki posisi penting dalam mengatur tatanan kehidupan di berbagai regulasi. Jadi misalnya, kalau misalkan tadi dibilang, kalau kita cuma berpacu pada undang-undang dan tidak ada hierarki, menurut saya nanti malah akan timbul berbagai pertanyaan perpecahan. Misalkan pasal satu dengan pasal lainnya yang terlihat mirip tetapi berbeda, dengan adanya hierarki itu akan terbagi menjadi pasal-pasal yang jelas. Seperti itu, dapat dimengerti? Oke, di sini kita akan masuk dalam sesi games nih. Sesi game ini kita akan melakukan 2 sesi game, di mana setiap sesinya memiliki aturan dan sistem yang berbeda. Nah, pada sesi game pertama, game yang akan dimainkan adalah tebak gambar judul lagu berhadiah. Di mana pada sesi ini kita akan bermain tebak-tebakan yang bertujuan untuk melatih kecerdasan berpikir. Nah, jadi di game kali ini kita akan coba dulu ya dengan contoh. Kira-kira ada nggak yang bisa jawab apa gini nih? Nah, oke, bagus. Kayak gini lah contohnya. Jadi, nggak usah angkat tangan tapi angkat bendera. Nanti yang bakal nunjuk kalian itu adalah Evan. Jadi semua keputusan menunjuk siapa yang angkat pertama duluan itu adalah Evan. Misal contoh, siapa yang tahu jawabannya langsung aja jawab. Misalkan saya nunjuk misalnya Arika gitu. Pesawat kertas, oke benar, pesawat kertas. Nah, nanti kelompok yang benar jawab itu akan memilih pertanyaan dari 1 sampai 8 ini, bebas mau nomor berapa aja. Misalkan dia milih nomor 1, kita akan buka di soal nomor 1. Kita akan kasih pertanyaan, bakal dijelasin juga di depan sama pertanyaannya. Kemudian kalian diberikan waktu 10 detik untuk menjawab pertanyaan tersebut. Jika benar, maka kelompok Arika akan mendapatkan 10 poin. Tetapi jika salah, maka pertanyaan akan dilempar ke kelompok lain. Misalkan kelompok Arika menjawab salah dan kemudian dijawab oleh kelompoknya Rio. Kelompok Rio kemudian menjawab benar,
tetapi poin yang didapatkan hanya 5 poin saja. Jadi kalian kalau mau dapat poin 10 itu harus bisa menebak gambar tersebut. Apakah ada pertanyaan? Oke, cukup jelas ya. Oke, kita bakal mulai gini. Baik, kita akan masuk ke gambar pertama ya. Benar ya? Langsung di Rumah ke rumah. Ya, benar. Silakan pilih nomor berapa? Nomor berapa? Nomor 7. Materi atau pembahasan. Materi atau pembahasan di dalam perundang-undangan yang lebih tinggi dan lebih dahulu diberlakukan tidak boleh diatur kembali dalam materi pada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah di dalam hierarki. Peraturan penetapan tersebut merupakan salah satu prinsip dalam hierarki perundang-undangan yaitu A. Bersifat khusus, B. Baru mengesampingkan lama, C. Materi berbeda, D. Tinggi mengesampingkan rendah, E. Peraturan baru selalu menggunakan dasar peraturan yang ada di atasnya. Silakan jawab dengan waktu 10 detik. Mulai dari sekarang. Apa sih? silakan jawab. C. Materinya berbeda. Kelompok 8 mendapatkan 10 poin. Kita masuk ke gambar yang kedua ya. Materi tebal. Izin menjawab itu hati-hati di jalan. Ya. Silakan dipilih nomor berapa? Nomor 7 nggak bisa ya. Jadi nomor 4 di Indonesia terdapat peraturan perundang-undangan yang dimiliki oleh DPR dan atas persetujuan dua presiden. Peraturan yang mereka minta adalah A. Undang-Undang RRL 145, B. Undang-Undang, C. Suatu perpu, D. Peraturan pemerintah, E. Peraturan daerah. Dengan waktu 10 detik. 10, 9, 8, 7, Jawabannya B. Ya, benar. Oke. Sudah mendapatkan 5 poin. Lanjut ke gambar yang ketiga. Oke. Nomor 6. Pertanyaannya, susunan di mana regulasi dikemukakan sebagai berada di atas, bawah, pada tingkatan yang sama, dengan lainnya disebut A. Korelasi, B. Regulasi, C. Hierarki, D. Asosiasi, E. Anarki. Dengan waktu 10 detik dari sekarang. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya? C. Ya, benar. 80 poin. Lanjut ke gambar yang keempat. Panas sudah. 17. Ya, benar. Silakan. Sebagaimana mestinya, serta merupakan bentuk pelaksanaan dari suatu undang-undang. Peraturan yang dimaksud adalah A. Peraturan daerah, B. Perpu, C. Peraturan presiden, D. Peraturan menteri, E. Peraturan pemerintah. Waktu dihitung dari sekarang. 10, 9. Salah. Semua. Jawabannya peraturan pemerintah. Ya, benar. Nomor 3 mendapat 5 poin. Dilanjut dengan gambar 5.
Slogan house. Risma ya. Ya silakan dipilih nomor berapa? Nomor 5. Soalnya seperangkat peraturan untuk mengendalikan suatu tatanan yang dibuat supaya bebas dari pelanggaran dan dipatuhi semua anggotanya disebut A. Korelasi, B. Regulasi, C. Hierarki, D. Asosiasi, E. Anarki. Waktu dimulai dari sekarang. 10, 9, regulasi. Ya. Sekarang direktur gambar mana? Janji suci. Delapan. Soalnya pemerintah daerah bebas menjalankan otonomi sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing kecuali untuk urusan yang dinyatakan sebagai urusan pemerintah pusat. Pernyataan tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar RI tahun 1945 pasal titik-titik ayat titik-titik A 18 ayat 5, B 18 ayat 7, C 18 ayat 6, D 18 ayat 4, E 18 ayat 8. Waktu dimulai dari sekarang. 10, 9, 8. Ya, benar. Oke. Dilanjutkan dengan gambar ke-7. Egi. Penjaga hati. Oke. Ya, benar. Silakan dipilih nomor berapa? Nomor 1 sama 2. 3 sisa 1 sama 2. 2. Soalnya pembentukan peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang Nomor A 11 Tahun 2010, B 11 Tahun 2011, C tahun 12 Tahun 2011, D 12 Tahun 2010, E 13 Tahun 2011. Waktu dimulai dari sekarang. 10, 9, 8. Ya, benar. Kelompok 8 mendapat 20 poin. Lanjut, gambar yang terakhir. Ya. Anak tiga muda. Ya, silakan dipilih. Tinggal nomor 1 yang tersisa. Soalnya dalam tata urutan perundang-undangan peraturan yang menempati posisi terbawah hingga teratas yaitu langsung lihat di sini ya. Silakan dipilih. Waktu dimulai dari sekarang. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. D dan D. Ya, benar. Oke. 25 poin. 3 kelompok poin yang tertinggi akan masuk dalam sesi kedua gamenya, yaitu kelompok 8 mendapatkan 20 poin dan kelompok 7 mendapatkan 25 poin dan yang terakhir kelompok 3 mendapatkan 15 poin yang akan masuk dalam sesi kedua. Game kedua ini terdapat game dadu kata-kata di mana pada sesi ini teman-teman akan diberikan pernyataan mengenai materi-materi yang sudah dibahas pada presentasi tadi. Nantinya pada game ini akan terlatih kemampuan berpikir dan menguasai materinya. Saya akan memberikan pertanyaan. Berdasarkan konsep hierarki perundang-undangan, apakah boleh aturan yang berada di bawah bertentangan dengan aturan yang berada di atas? Dan mengapa hal itu terjadi?
sejajar dengan undang-undang. Apakah ada yang bisa menjawab? Di jawabannya itu disejajarkannya antara undang-undang dengan Perpu itu karena materi muatan mereka itu sama. Oke, pertanyaan selanjutnya, mengapa TAP MPR nomor 10 SS tahun 1996 dan TAP MPR nomor 3 tahun 2000 dicabut dan tidak diberlakukan kembali? Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan Risma. Karena peraturan itu diganti oleh peraturan nomor 12 tahun 2019 dengan hierarki undang-undang. Oke, di sini yang mendapatkan juara 1 itu adalah kelompok 3. Juara 2-nya mendapatkan dari kelompok 7. Dan juara 3-nya dari kelompok 8. Udah, yuk, senyum. Pura-pura bahagia. 1, 2, 3, cekrip. 1, 2, 3, cekrip. Berikan aplaus buat kelompok 6. Jadi sebenarnya bagus sekali sehingga kalian tertantang untuk terlibat. Namun sayangnya karena kalian ada beberapa tadi yang tidak memperhatikan materi sehingga nggak bisa jawab. Padahal semua sudah dibahas oleh kelompok 6. Ya, nanti kedepannya kelompok yang lain silakan berinovasi lagi bagaimana cara kalian nanti membahas materi agar benar-benar ini adalah belajar itu kalian, anak-anak yang belajar, siswa yang belajar, bukan guru. Karena itulah konsep belajar yang benar. Oke, jadi tadi sudah di kelompok 6 sudah dengan bagus sekali mengemasnya. Ini sehingga kalian terpacu untuk terlibat. Nah, walaupun sayangnya tadi ketika pembahasan materi mungkin tidak begitu memperhatikan sehingga di saat ada game masih banyak, mungkin ada 3 atau 2 yang belum dijawab. Ya. Nah, sebelum saya akhiri karena waktu mau habis, karena inilah salah satu kelemahan sebenarnya, kalau boleh disebut kelemahan belajar di mana siswa menjadi pusatnya. Itu apa? Kekurangan waktu. Kalau guru yang membahas kelebihan waktu karena siswanya semua ngantuk lain-lain. Tapi kalau ini kan tidak terasa waktu sudah habis. Jadi ya, baik tadi 2 penanya dari Erika bertanya. Ya, apa pertanyaan tadi? Kan tadi kelompoknya sempat menyinggung tentang regulasi undang-undang dan hierarki. Menurut kelompoknya, apa regulasi undang-undang itu hanya menunjukkan adanya hierarki dan apa pernyataan di atas memiliki kaitan atau dampaknya terhadap warga negara? Ya, jadi ketika bicara tentang peraturan perundang-undangan harus ada hierarkinya, wajib itu, gitu. Karena di sana ada 3 asas tadi sampaikan tuh, ada 3 asas dalam undang-undang dan hukum. Yang pertama artinya peraturan perundang-undangan yang di bawah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang di atasnya. Oleh karena itu maka harus ada hierarki, mana yang lebih tinggi, mana yang paling rendah. Maka di dalam TAP MPRS nomor 20 tahun 66 itu ada tentang tata usaha perundang-undangan, kemudian diganti dengan TAP MPR nomor 3 tahun 2000, sama materinya tentang tata usaha perundang-undangan, dan yang terakhir adalah tentang Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Ini tujuannya apa? Agar jelas. Nah, apakah kalau ini berdampak apa enggak dengan masyarakat? Jelas berdampak. Jangan sampai gitu. Di bawah ini kan anggap gini. Kalau kita bicara tentang Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 yang paling tinggi Undang-Undang Dasar, di bawahnya TAP MPR, setelah itu ada Undang-Undang dan kemudian Perpu, setelah itu ada peraturan pemerintah, setelah itu ada peraturan presiden, kemudian ada peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten. Jangan sampai di kabupaten yang membuat peraturan
merugikan masyarakat, padahal aturan yang dibuat oleh kabupaten bertentangan dengan yang di atasnya. Apakah perda provinsi, peraturan presiden, kemudian bertentangan dengan peraturan pemerintah, bertentangan dengan undang-undang, bahkan bertentangan dengan undang-undang dasar. Maka ini akan merugikan masyarakat. Oleh karena demikian, apabila ada indikasi atau disinyalir bahwa peraturan di bawah undang-undang itu, ya, di bawah undang-undang ini bermasalah, maka boleh mengajukan judicial review kemana? Ke MA untuk menguji peraturan perundang-undangan yang berada di bawah undang-undang. Kan begini, undang-undang dasar, tap MPR, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, kemudian perda. Ini bertentangan nggak dengan undang-undang? Kalau bertentangan, kita uji. Atau kalau disinyalir ada bertentangan, diuji ke MA. Namanya judicial review. Nah, kemudian kalau undang-undang sekarang, ada undang-undang, ternyata dianggap merugikan masyarakat. Bisa nggak diuji? Bisa. Kemana? Ke MK. Karena yang menjadi wewenang MK adalah menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Tujuannya apa? Agar kepentingan masyarakat jangan sampai terabaikan atau dihilangkan, ditiadakan oleh undang-undang yang bertentangan itu. Saya kira begitu. Ya, karena waktu agak ini berpedikit. Terus, ya. Saya bertanya tentang mengapa adanya hierarki atau tata undang-undangan. Mengapa UUD 1945 itu dibagi-bagi menjadi beberapa dan bukannya undang-undang itu sudah mencakup. Begini, ya, undang-undang dasar ketika ada orang melanggar undang-undang dasar, tidak ada sanksinya. Apa sanksinya? Katakanlah begini, pasal 28, kebebasan menyatakan pendapat, baik lisan maupun tulisan. Kalau dilanggar, apa sanksinya? Tidak ada, maka dibuatlah turunannya. Ini kan ada turunan, maka ada nanti undang-undang kebebasan berpendapat. Nah, di sana baru ada pasal-pasalnya, apa saja yang dilanggar, terus apa sanksinya, berapa hukuman penjara atau apa dendanya, itu diatur di dalam undang-undang. Kalau undang-undang dasar nggak bisa, makanya perlu diterjemahkan. Atau kasarnya begini deh, kalau saya buat kasarnya ya, yang paling tinggi undang-undang dasar, kemudian diterjemahkan dengan undang-undang, kemudian undang-undang ini diterjemahkan lagi ke dalam peraturan pemerintah diterjemahkan menjadi peraturan presiden. Setelah itu nanti ke bawah lagi terus sampai dengan nanti ada impres, instruksi presiden, ada kepres, keputusan presiden, baru nanti menjadi dilaksanakan sampai ke bawah. Kalau yang di atas itu belum. Kalau undang-undang dasar itu belum ada katakanlah sanksi kalau dilanggar, maka perlu dibuatkan peraturan perundang-undangan sehingga apa yang dilanggar, terus apa sanksinya, itu jelas dibuat, maka perlulah namanya undang-undang. Paham ya? Oke, saya kira itu dulu, mohon maaf ini agak, karena waktunya sangat mepet sekali, jadi tidak bisa kita lebih banyak mengelaborasinya, menguasanya. Tapi setidaknya, apa sih yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran ini? Bahwa kita diajarkan bagaimana kita mengetahui bahwa kata urutan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia itu ada hierarkinya, ada tingkatannya. Artinya bahwa ketika membuat aturan tidak boleh bertentangan dengan yang di atasnya. Ketika anak-anak membuat tata tertib kelas tidak boleh bertentangan dengan tata tertib sekolah. Itu deh. Karena yang paling tinggi hierarki peraturan perundang-undangan di sekolah adalah tata tertib sekolah. Maka semuanya harus mengacu itu. Kemudian sekolah membuat aturan tata tertib tidak boleh mungkin bertentangan dengan apa? Dengan peraturan menteri atau di atasnya lagi, atau perda yang di atasnya lagi. Saya kira begitu. Baik, mohon maaf karena waktu sangat terbatas, maka kita cukup sampai di sini. Nanti kita minggu depan kita lanjutkan lagi. Baik, lagi terakhir kita berikan aplaus buat kelompok 6. Baiklah, itu tadi serangkaian acara presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, perbuatan maupun perilaku kami di depan. Akhir kata kami akhiri dengan para pesanti. Om Santi Santi Santi.